Bersih-bersihlah diri sebelum membersihkan sampah dan debu. Kotornya teramat, ya kotornya sangat. Inilah amanat yang menjadi teramat. Kita coba bicara tentang Mr. Sambo. Jadi kita bicara tentang Pak Sambo ini sudah hampir 1 bulan tidak habis-habisnya dikupas di media. Dikuliti, digeluti, dikejar, serulah kasus ini. Pokoknya setiap saat, setiap hari kita menikmati pemberitaan yang disuguhkan oleh media televisi, media cetak, media online, dan media sosial tentunya. Nah, tapi hari ini saya coba lanjut konten saya yang sebelumnya kan berkaitan dengan timing atau waktu, tahapan, tanggal dan waktu di mana polisi memberitakan dari tanggal 11 Juli 12 sampai dengan tanggal 9 penetapan Mr. Sambo ini sebagai tersangka yang diumumkan langsung oleh Kapolri. Tetapi hari ini kita coba bahas bagaimana ada drama baru yang terjadi berdasarkan informasi dari Ibu PC kalau bahasa Indonesia, Putri Chandra, memberikan perkembangan terbaru lagi soal kejadian di Magelang. Jadi kalau diikuti ada statement baru lagi. Statement baru ini keluar setelah polisi sudah umumkan mencabut 2 laporan Putri Chandra ini. Putri Chandrawati. Ibu PC punya laporan awal tentang ancaman pembunuhan dan pelecehan seksual itu sudah dicabut. Jadi hanya tinggal 1 laporan dari keluarga Brigadir Joshua tentang kasus pembunuhan berencana itu. Tetapi kali ini ada berita kabar baru. Saya saran saja kalau mau buat drama atau mau buat cerita, mengarang bebas, banyak-banyak nonton film Korea. Karena menurut saya film Korea punya kualitas yang bagus ketika mereka berakting. Prinsipnya bahwa rakyat juga ada titik jenuh. Jadi mohonlah Pak Polisi untuk membuka secara terang benderang lagi problem ini biar cepat selesai. Prinsipnya bahwa telah terjadi pembunuhan berencana dan nyawa taruhannya. Konten ini kita buat juga untuk mempersembahkan keadilan yang benar bagi seluruh orang Indonesia. Jadi jangan karena Pak Sambo ini orang besar di Polri sehingga susah kasusnya. Ibu Putri punya upaya ini akhirnya juga sepertinya ditolak oleh LPSK ya. Lembaga Perlindungan Saksi sudah menolak. Ini catatan bagi Polri juga. Saya teringat pepatah Gus Dur ya. Gus Dur sempat bilang kalau sudah terlalu banyak tikus di lumbung, bakar lumbungnya. Biar kita bangun lumbung yang baru. Juga ada statement soal bagaimana Polri itu ada di bawah kementerian. Jadi jangan sampai kemarahan rakyat atau publik karena drama ini terlalu bersensasi. Sebenarnya kasus ini bagi beberapa pendapat pakar hukum itu mudah karena alat buktinya cukup, keterangan saksi juga sebenarnya sudah bisa. Tinggal Ibu Putri ini, hai Ibu Putri, Anda coba jangan buat statement yang membingungkan publik lagi. Karena yang pertama Ibu Putri ini bikin statementnya begini. Dia mendapat pelecehan seksual. Dia mendapatkan pelecehan seksual dari almarhum Brigadir Joshua Huta Barat. Dengan menodongkan pistol, lalu Brigadir Joshua ini ingin melakukan pelecehan terhadap ibu. Sebenarnya secara logika tidak logis, masa bawahan berani sekali sama
istri bosnya. Lalu kondisi itu banyak orang, banyak ajudan. Tetapi kebenaran tentu memiliki jalannya sendiri. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Itu pepatah atau pesan yang tidak mungkin dilupakan oleh orang-orang yang mencintai kebenaran dan keadilan. Nah, kalau kita ikuti perkembangan terakhir, polisi kemudian mengirim tim khusus ini mengirimkan lagi tim untuk turun ke Magelang karena ada cerita baru dari Ibu PC ini bahwa di Magelang itu sempat terjadi keributan antara asisten rumah tangganya dia, Om Fuad dengan almarhum Brigadir J karena diketahui ditangkap berduaan dengan Ibu PC. Dasar kehormatan rumah tangga ini sebenarnya yang mendalangi pembunuhan ini berdasarkan keterangan kedua. Jadi kalau awalnya keterangan sudah berbeda, datang buat keterangan yang berbeda lagi. Ini kalau bukan aparat sebenarnya sudah bisa diungkapkan, tapi karena ini aparat ya, ini pendapat kami rakyat kecilnya. Agak lama nih. Cuman keterangan yang tadi di Magelang ini membuat polisi mengirim kembali timnya ke sana untuk memastikan bahwa benar atau tidak kejadian di sana. Katanya Pak Sambo punya rumah di sana juga, punya rumah di Jakarta, lumayan kaya juga beliau. Sumber kekayaan dari mana juga kita tidak mendapatkan informasi yang pasti ya. Rata-rata bos-bos itu punya kekayaan yang luar biasa sih. Ya, kita juga tahu bahwa satuan khusus untuk memberantas narkoba, kekerasan seksual pada anak, lumayan ini Pak Sambo punya pekerjaan dan kapasitas dia sebenarnya yang membuat peluang dia cukup kuat di tingkatan elit Polri. Tetapi yang namanya kejahatan ya tidak akan ada yang sempurna karena kesempurnaan milik Tuhan Pak Sambo. Kalau keterangan Ibu Putri Chandra ini ngalur ngidul, awalnya berbeda, sekarang sudah berbeda, lokasi kejadian mulai berbeda, pergeseran panjang lagi drama seperti ini. Tetapi yang namanya proses hukum kita bisa apa? Paling kita bisa menikmati dan ya kami hanya bisa membantu keluarga dengan membuat konten mendorong terciptanya keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Kalau kita mengikuti proses dari awal, bagaimana konten ini saya bikin, itu tentang proses pengumuman dari tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9. Sampai dengan tanggal 9 pengumuman oleh Bapak Kapolri sendiri. Ya, beliau menyampaikan bahwa atensi khusus dari Presiden sebanyak 3 kali ini yang membuat dia turun tangan dan mengumumkan secara langsung. Dan berdasarkan informasi dari Pak Mahfud mengatakan bahwa Kapolri sudah sempat dipanggil ke istana. Disampaikan belak-belakan oleh Mahfud bahwa Pak Presiden meminta Pak Kapolri untuk bertemu dan meminta untuk dibuka. Lalu Kapolri membuktikan itu dengan mengumumkan langsung Pak Sambo menjadi tersangka. Tetapi kalau kita lihat proses ini, dia tidak dramatis, tapi didramatisir sebenarnya ini proses. Mendramatisir itu dibikin beribet, rumit dengan beberapa alasan bahwa Ibu Putri ini karena tekanan psikologis segala macam dia tidak bisa diperiksa. Lalu LPSK menerima pengaduan dari pengacaranya bahwa dia harus dilindungi sebagai saksi korban. Pokoknya terserah Ibu Putri deh urusan begini. Tapi Ibu Putri, Anda harus juga ingat bahwa kalau suamimu berbicara tentang harga diri dan martabat keluarga, Polri juga punya harga diri dan martabat. Makanya bicaralah yang jujur agar institusi ini tidak menjadi korban atas spekulasi dari awal sampai dengan saat ini. Kalau kita bicara tentang kejadian yang sebenarnya, olah TKP sudah, tinggal keterangan
ibu saja, karena RR sudah, lalu asisten rumah tanggamu sudah, lalu Eliezer juga sudah. Eliezer meski ganti-ganti pengacaranya, tetapi dia cukup terbuka. Kasihan ya pengacaranya diganti terus. Ya kadang-kadang pangkat kita kecil di institusi seperti itu mendapat tekanan dan lain sebagainya. Ya, asumsi kami orang-orang kecil. Tetapi mudah-mudahan pengakuan dari Eliezer ini membawa berkat dan semoga beliau juga mendapat keringanan hukum ya. Karena nama bawahan ya, dari skuad tim Sambo ini Brigadir J dan Baradae tadi. Baradae yang paling mudah. Kita kembali ke peristiwa di Magelang. Polri menurunkan tim ke sana untuk mengambil keterangan lagi. Semoga babak ini juga tidak menjadi drama yang baru lagi. Keterangan Pak Mahfud jelas bahwa alasannya soal ini hanya bisa dikonsumsi oleh orang dewasa ya. Ya entah percecokan dalam rumah tangga ke, atau upaya pelecehan seksual ke yang benar, atau itu hanya bisa disampaikan oleh Ibu Pici. Yang kedua, handphonenya Brigadir Joshua ini di mana? Sampai hari ini publik tanya, itu HP di mana? Lalu sekarang sudah jumlah makin banyak personil kepolisian yang terlibat dalam kesalahan kode etik ini dipersoalkan. Ya, Ibu Putri sebenarnya bisa dilaporkan karena memberikan keterangan palsu. Itu dalil hukumnya ada sebenarnya. Karena memberikan keterangan yang tidak benar. Awalnya berbeda dan Polri akhirnya sudah mencabut. Alhamdulillah lah sudah mencabut keterangan yang disampaikan Ibu Putri soal ancaman pembunuhan dan pelecehan seksual. Nah yang naasnya banyak orang awalnya itu coba berusaha untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Putri, termasuk pengacaranya Ibu Putri itu yang ngotot. Ya namanya pengacara boleh saja, tetapi junjunglah kebenaran di atas segala-galanya. Saya apresiasi tim pengacara dari Baradae yang kedua, yang berani membuka bahkan menuntut kepada negara karena kuasanya dicabut sewenang-wenang menurut dia. Dan dia yakin itu bukan yang mencabut itu Eliezer. Sehingga dia menuntut ke negara itu hampir 15 triliun. Lumayan besar tuh bos. Bagi jauh kok. 15 triliun besar. Negara bayar tidak gitu. Kita lanjut ke pernyataan dari LPSK. Lalu Komnas HAM juga membuatkan pernyataan. Kompolnas ini dikritik karena sepertinya menjadi endorse dalam tanda kutip bahwa apa yang dikatakan Sambo dari awal itu dibenarkan dalam statement-statement itu. Tapi ada perbaikan pernyataan di akhir-akhir ini ya. Mudah-mudahan Kompolnas juga berpihak pada kebenaran dan ini bisa dibuktikan. Demikian dulu tema bersih-bersih diri hari ini. Semoga cepat selesai dan tikus-tikus dalam lumbung itu bisa dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Saya Bidi Roma, demikian konten ini. Tetap semangat Polri dan belasungkawa yang sedalam-dalamnya bagi keluarga Brigadir Nofriansah Joshua. Dari timur Indonesia kami